Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya Diarana dan hari ini ya saya akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri nih jalur pipa air bersih dari arah Pasar Sepaku menuju ke kawasan inti Nusantara. Untuk ke kawasan inti Nusantara dari arah Pasar Sepaku melalui jalur akses ini ya, itu sampai ke sana itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, karena ini saya jalannya santai, mungkin sekitar 20 menit sampai ke kawasan inti Nusantara. Ini tembusnya sampai di belakang Istana Garuda, teman-teman. Jadi melintasi juga nanti itu kalau nggak salah itu melintasi gedung ini ya, gedung Mes Pas Pampres. Mes Pas Pampres, maaf. Gedung ini hunian Pas Pampres. Nanti melalui jalur itu nanti naik gitu ya ke arah Glamping. Nah, di dekat Glamping itu teman-teman ini tembusnya. Jadi untuk jalur ini ya ini sebagai informasi ini bukan jalan umum teman-teman, tapi ini jalur khusus untuk pipa air bersih menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi di sini banyak yang kayak jogging gitu ya di kawasan ini karena jalannya juga lumayan cantik ya. Untuk sementara kalau kita lihat dari dekat arah Pasar Sepaku memang banyak sawit-sawit, tapi kalau sudah masuk ke arah KIPP itu di apa ya banyak pohon-pohon ekaliptus. Mungkin kedepannya kan kalau diganti dengan pohon-pohon yang ini ya yang bukan industri itu lebih cantik lagi. Semoga ya di masa depan gitu ya kita bisa melihat gitu atau anak-anak kita bisa merasakan ya untuk keindahan di kawasan ini. Saya pun pada saat saya melintasi di sini ya ini keren banget pemandangannya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua simak sampai selesai, mungkin ini video akan lumayan panjang ya sekitar 15 atau 20 menit. Jadi silakan atur posisi duduk teman-teman semua ya. Dan saya sarankan nih buat teman-teman yang punya layar lebar kayak tablet atau laptop, tonton dari layar lebar deh supaya teman-teman bisa experience-nya lebih dapat gitu ya untuk melihat pemandangan. Nah, ini kalau saat ini masih di area dekat dengan arah Pasar Sepaku ya. Jadi masih terlihat masih banyak sawit-sawit, tapi kalau sudah masuk ke arah KIPP itu sudah mulai dengan pepohonan kayu industri yang tinggi-tinggi. Jadi pemandangannya lebih cakep ya. Jadi simak sampai selesai dan buat teman-teman semua nih ya yang sampai saat ini selalu mensupport Diarana, terima kasih banyak. Kalian luar biasa ya. Semoga sehat selalu. Amin. Di jalur ini juga teman-teman kita bisa melihat kadang-kadang ada burung ya di jalan-jalan, terus ada berbagai hewan juga. Jadi nanti kalau ada ketangkap saya akan coba ambil ya kamera dan beberapa kawasan yang di pemandangan yang bagus akan saya arahkan kamera ke arah kiri dan kanan biar teman-teman bisa melihat secara ini ya, secara kasat mata saya juga gitu. Oh, di kanan dan kiri gitu. Di sini juga kalau kita lihat tanaman-tanaman semacam bunga-bunga juga udah banyak yang mulai tumbuh dan berbunga, teman-teman. Nanti teman-teman saksikan sendiri ya untuk kawasan ini. Jadi ini bisa dibilang ini jalur lewat arah lain dari arah Pasar Sepaku menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi ini adalah jalur khusus pipa air bersih ya dari area Bendungan Sepaku Semoy sampai ke kawasan inti pusat pemerintahan, teman-teman. Jalurnya seperti ini ya, jalurnya mungil. Bisa dikatakan mungil, memang khusus ya, ini jalur khusus untuk pipa air bersih. Kemarin ada yang komen nih di video saya yang pertama, dulu kan kita ini kedua saya bikin video ini ya. Kalau waktu itu ada yang komen nih, "Bang, kok jalannya kecil banget sih?" gitu. Itu mah bisa macet. Nah, teman-teman, ini bukan jalur umum tapi jalur pipa air bersih. Nah, kalaupun ada yang komen, "Ya udah lebarin aja." Ya, menurut saya sih buang-buang anggaran ya kalau dilebarin karena kan dengan jalur ini aja kan emang ini dikhususkan untuk jalur pipa gitu untuk perbaikan-perbaikan, perawatan-perawatan. Jadi dengan jalan yang sebesar ini juga udah cukup gitu sih menurut saya ya. Oke, simak terus teman-teman semua ya. Pokoknya pemandangan-pemandangan yang ada di jalur ini ya, teman-teman bisa saksikan. Sama-sama kita saksikan ya bersama Dian Rana. Nah, ini kita sudah sampai di kawasan yang sudah mulai dipanen ya untuk kayu ekaliptus kalau saya lihat nih kanan dan kiri lihat. Jadi kayu ekaliptus teman-teman ya yang saat ini dijadikan lokasi ibu kota Nusantara itu kan dipanen rutin setiap 6 sampai 7 tahun sekali. Jadi kalau pada saat panen ya akan gundul seperti ini. Nah, nanti ditanam lagi gitu teman-teman. Kalau yang kayu ekaliptus ya tuh ya kanan dan kiri kita ini sedang dipanen teman-teman untuk kayu ekaliptus. Dan nanti kalau yang di KIPP atau yang di KIKN ya, yang di IKN itu kan digantikan dengan pohon-pohon yang baru sebelum pohon ekaliptus itu ditebang ya. Ya, semoga aja nanti pada saat pengalihan dari pohon ekaliptus ke pohon-pohon yang alami
itu tidak banyak kendala gitu, amin. Nah ini ya kalau tampilan pada saat kayu eukaliptus itu dipanen teman-teman, pada saat 6 tahun sekali atau 7 tahun sekali seperti itu. Ini saya melalui jalur ini teman-teman, dengan setiap hari saya melalui jalur depan, itu berasa beda banget. Ini berasa kayak bukan di tempat-tempat yang saya lewatin gitu. Dengan dalam jalur ini ya, dilalui jalur ini, keren banget sih. Rasanya tuh berbeda ya dengan yang biasa kita lalui di jalur jalan negara ya teman-teman. Ini dengan angin sepoi-sepoi, pemandangan-pemandangan ya. Nanti pada saat di sana, pada saat nanti dimasuk ke kawasan KIPP, itu pemandangan akan berbeda lagi dengan yang saat ini. Kalau saat ini kan banyak pohon-pohon kayu eukaliptus yang tadi sudah mulai dipanen ya. Nah nanti pada saat kita udah masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan, itu luar biasa ya berbedanya suasananya gitu ya. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk simak sampai selesai nih ya. Kita sama-sama menikmati perjalanan ini. Nah lihat, jalur ini lihatin ya, luar biasa. Kalau seumpama bayangin aja deh, di kanan dan kiri itu sudah mulai ditanamin dengan pepohonan-pepohonan yang alami gitu ya, pepohonan-pepohonan yang dijadikan, apalagi kalau bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga kanan dan kiri gitu, wih luar biasa cakep. Pada saat berbunga di kawasan ini, itu jogging dan bersepeda di sini itu menjadi pilihan utama sih teman-teman. Untuk seumpama kita dari arah pasar nih ya, dari pasar mau ke KIPP lewat jalur ini menggunakan sepeda ya. Itu luar biasa cantik nih, kanan dan kiri sudah terlihat ya, ada pohon-pohon gitu, nah ada yang udah berbunga tuh lihat, wow luar biasa. Ini sampai ke arah KIPP ya teman-teman nanti. Nah ini kita sudah masuk ke wilayah yang sudah ada tanaman kayu eukaliptus yang baru, baru besar tuh, udah mulai cantik di sini. Tuh burung-burung ya, udah berterbangan di kawasan ini. Banyak kita temukan burung-burung yang ada di sini teman-teman, di jalan-jalan gitu. Nah ini ya kanan dan kiri nih, di kanan kita udah ada bunga-bunga yang bermekaran. Wow, nih kiri ya ada bunga-bunga yang bermekaran, udah mulai. Jadi teman-teman semua bayangin deh pada saat nanti di masa depan kanan dan kiri itu dipenuhi dengan bunga-bungaan yang bermekaran, luar biasa cantiknya. Nah ya di depan kita itu pohon-pohon eukaliptus yang udah mulai besar ya di kawasan ini. Wow. Mungkin buat teman-teman yang pernah ke IKN ya dari arah Balikpapan melalui Pasar Sepaku ke KIPP, rasain deh beda kan vibes-nya dengan ini ya. Rasakan ya, beda banget pemandangannya. Di sini pada saat saya lewat itu anginnya sepoi-sepoi gitu teman-teman, ada angin dingin gitu. Wow. Tuh burung-burung banyak tuh liatin di jalanan. Wow, keren kan? Jadi di sepanjang jalan itu kita bisa melihat berbagai hewan yang ada di sini ya, burung-burung gitu ya di sini. Mereka nggak terganggu meskipun udah ada ini ya, udah ada pembangunan jalan ini, ternyata mereka juga tetap ada di sini ya. Nah ini ada halte-halte yang sudah disiapkan juga kalau kita lihat. Ini kita sudah memasuki di kawasan yang sudah banyak ini ya, pohon-pohon industri. Tidak terasa ini kita sudah hampir 9 menit ya bersama. Tuh udah bunga-bunga ya di kanan dan kiri, udah mulai bermekaran ya. Dengan cuaca yang lumayan aduhai ya, cerah banget di hari ini. Jadi menambah suasana cemerlang nih di kawasan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan teman-teman. Nah ini ya, kita lihat jalur ini ya, sambil teman-teman lihat deh, bayangin gitu di masa depan kanan dan kiri itu dipenuhi sama pohon-pohon yang udah ditanam dengan sedemikian rupa ya oleh teman-teman kita, pekerja-pekerja di Indonesia gitu di masa depan. Mungkin adik-adik ya kalau pada saat nanti di masa depan menonton video ini dan YouTube masih berjaya di masa depan, beginilah ya situasi di Ibu Kota Nusantara, khususnya dari arah Pasar Sepaku menuju kawasan inti pusat pemerintahan di jalur pipa ini. Ini situasi saat ini ya, di masa depan apakah berbeda gitu, semoga aja lebih baik ya, lebih indah gitu. Sekarang aja udah aduhai sih kalau menurut saya, udah keren ya, ketimbang dibandingkan kita lewat jalur depan ya. Kalau jalur depan kan
kadang masih banyak lalu lalang kendaraan yang berdebu. Tapi kalau saat ini nih bener-bener ini ya, seger banget suasananya ya, udaranya seger dan tidak ada hambatan, luar biasa. Nah, di kiri kita itu juga sama ya, lagi dipanen ya, sudah mulai dipanen di kayu-kayu eukaliptusnya. Dan teman-teman, kalau sudah kita memasuki kawasan inti pusat pemerintahan, kan itu jalurnya itu kayak berbukit-bukit ya. Naik, turun, dan tinggi-tinggi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat juga untuk perjalanan ya, untuk naik perbukitan, turun perbukitan. Dan saya akan coba pada saat turun perbukitan itu akan pelan ya. Jadi perjalanan ini mungkin kalau normalnya hanya sekitar 13 sampai 15 menit, mungkin kalau saya ini saat ini mungkin lebih dari 20 menit karena saya jalannya lumayan pelan, tidak normal ya. Kayak saya jalannya pelan untuk melihat suasana bersama dengan teman-teman semua. Nah, lihat ya, udah beberapa lokasi kita bisa lihat tanaman-tanaman bunga itu udah bermekaran di kawasan ini, teman-teman. Nah, kan udah mulai ya. Jalanannya itu naik turun, ya kan? Ini naik lagi gitu ya. Jadi perjalanan ke kawasan inti pusat pemerintahan untuk jalur pipa ini ditempuh dengan, tuh liatin, keren kan? Buat sahabat Dian Rana ya, luar biasa. Nah, ini dia, ini jalur pipa ya teman-teman, jalur pipa yang menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, di sana juga ada kemarin saya ada nonton ya di channel teman kita ya, Nusantara Info, itu dia memperlihatkan dua water tank yang besar-besar. Jadi buat teman-teman semua coba deh ditonton. Itu udah diupload beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Itu keren banget juga. Jadi jalur ini nih ya untuk menuju ke sana, tempat ini ya penampungan air bersih di KIPP. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum nonton, silahkan tonton nanti setelah tonton ini ya, di YouTube channel yang Nusantara Info. Itu membahas tentang dua water tank yang besar-besar. Nah, dari sinilah airnya ya. Ini jalur pipanya itu ya, ini jalan ini gitu teman-teman. Dan untuk jalan ini ke sana itu kalau saat ini dengan jalan yang normal gitu, tidak laju, tidak lambat, itu sekitar 13 sampai 15 menit sampai ke kawasan inti Nusantara. Tapi kalau saat ini kan saya jalannya pelan-pelan supaya bisa memperlihatkan pemandangan sama teman-teman. Jadi ini sekitar ya 15 sampai 20 menitan lah sampai ke area kawasan inti pusat pemerintahan, teman-teman. Nah, ini ya, dari tadi kita sudah melintasi kawasan hutan eukaliptus ya, kanan dan kiri. Kalau kita lihat juga di sisi kanan dan kiri sudah mulai ditanamin pohon-pohon ya, untuk pengganti eukaliptus juga. Kalau kita lihat di kawasan jalur khusus pipa ya, jalur khusus pipa. Ini kita tidak terasa sudah 14 menit berlalu ya. Buat teman-teman semua absen yang hadir sampai dengan di menit 14 ini ya, kalian luar biasa. Bagaimana? Cakep bukan pemandangan di jalur pipa ini, teman-teman. Nah, jadi untuk ke KIPP kan jalurnya itu kayak banyak menanjak sih kalau menurut saya, banyak menanjak. Turunannya ada beberapa, cuman kalau nanjaknya itu kayak curam pada saat dekat dengan KIPP yang di belakangnya ini ya, di belakangnya mes pas pampres, terus saya sebut hunian pas pampres gitu teman-teman. Itu lumayan tinggi ya naiknya di situ. Nah, di sini juga ada rambu-rambu ya, bahaya beruang ya. Di sini kalau kita lihat udah ada dipasang rambu-rambu seperti itu. Jadi buat sahabat Dian Rana, kalau semua ada mencoba jalur ini, jangan berhenti ya. Jalan aja terus demi keamanan. Karena ada rambu-rambunya tuh, rambu-rambu ini ya, rambu-rambu hewan buas.
Cuma selama saya liputi, teman-teman, saya liputan di kawasan inti Nusantara sampai dengan hari ini ya, dari tahun 2021, saya keliling-keliling gitu, jalan-jalan, tidak pernah bertemu, ya jangan sampai deh ya. Nah ini kalau kita lihat juga di kawasan ini ada beberapa pekerja yang melakukan pembersihan ya, perawatan di jalur pipa ini, luar biasa. Kembali lagi, saya itu dari awal 2021 gitu mengambil gambar di kawasan ini, dari sebelum dibangun, dibuka gitu ya, sampai ke air terjun gitu. Hewan buas yang paling pernah saya temui ya, hewan yang menurut saya buas yang pernah saya temui dan saya ngeri itu lintah, teman-teman. Itu adanya di air terjun Tembinus. Itu aja. Selain itu saya belum pernah ketemu gitu ya sama teman-teman juga ya. Ada teman kita yang sering sama saya juga, si Pani. Itu juga kita keliling-keliling di kawasan ini gitu, belum pernah sekalipun ketemu hewan buas yang teman-teman tanyakan gitu ya. Paling ya itu lintah gitu. Lintah pun kalau semama ke air terjun, kalau semama di sini itu paling nyamuk gitu teman-teman. Kalau kayak hewan buas lainnya sampai saat ini ya syukurnya saya belum pernah ketemu, jangan sampai deh gitu ya. Nah ini ya kalau kita lihat teman-teman, kawasan ini sampai ke KIPP itu banyaknya nanjak, naik bukit itu tuh, liatin. Nah kan naik lagi. Dan di kanan dan kiri perbukitan teman-teman ya saat ini, luar biasa. Perbukitan kayu eukaliptus sih memang ya sampai saat ini. Semoga nanti ke depannya kalau semua sudah mulai diganti ya pohon-pohonnya, itu luar biasa menjadi apa ya, kota hutan dunia. Itu bener-bener loh teman-teman dirasakan. Coba deh teman-teman rasain anginnya di sini, wah luar biasa. Perjalanan dari arah tadi, dari arah Pasar Sepaku sampai ke KIPP ya di jalur ini. Apalagi kalau di pagi hari gitu atau di sore hari pada saat matahari terbenam. Kan matahari terbenam kan di arah KIPP tuh, di sana di depan kita. Jadi wow, luar biasa. Kalau seumpama mau lihat pemandangan di sore hari, arahnya saran saya dari arah Pasar Sepaku. Tapi kalau mau lihat pagi hari, arahnya dari KIPP ke Pasar Sepaku. Jadi melihat matahari terbit gitu, keren. Ya, pernah kita liput ya waktu pas video pertama itu dari arah matahari mau terbit ke arah Sepaku. Itu keren banget pemandangannya, ditemani cahaya-cahaya matahari pagi. Nah kalau ini saya meliputnya di siang hari teman-teman, di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Nah ini dia, kita sudah hampir sampai di lokasi ini ya, lokasi hunian Pas Pampres. Saya selalu menyebutnya Mes Pas Pampres ya, hunian Pas Pampres ya. Kita sudah hampir sampai di hunian Pas Pampres teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita itu hunian Pas Pampres, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di hunian Pas Pampres nih, di sebelah kiri. Jadi dari arah Pasar Sepaku ke hunian Pas Pampres dengan jalan yang tadi ya, itu sekitar 18 menit ya dari sana sampai sini. Nah ini kalau ngelihat ke arah bawah teman-teman, jadi dari tadi itu ya jalanan itu naik turun naik turun naik turun gitu, dan saya harus pelan-pelan jalannya karena saya sambil megang kamera ya teman-teman. Ini kondisi jalanan ya menuju kawasan inti pusat pemerintahan, dan saat ini kita sudah sampai di kawasan inti pusat pemerintahan. Bagaimana menurut teman-teman semua yang masih sampai saat ini yang menontonnya? Komentar dong, gimana pendapat kalian untuk jalur ini ya, pemandangannya luar biasa bukan? Pokoknya ya selalu kita doakan bersama semoga semua progres-progres yang ada di Ibu Kota Nusantara berjalan lancar, dan tentunya ya buat teman-teman pekerja selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa buat teman-teman semua nih ya di video selanjutnya.
Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video-video saya ya. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan simak di video-video sebelumnya. Banyak video-video yang menarik buat kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini tembusnya ya, jalur ini di dekat Glamping teman-teman. Ini naik terus, naik terus sampai ke dekat Glamping. Nah di situ tembusannya, dan video ini juga akan saya akhiri di situ. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.